EPS, electric power steering. Oke. Nah itu udah lumayan riskan juga dibanding kayak pendahulunya. Kalau pendahulunya kan itu mobil lama itu dia pakai oli power steering. Itu dimulai dari tahun berapa tuh Kang kalau yang kayak gitu Kang? Mungkin kalau feeling saya di skit saya yang jadi 3 itu aja ya. Jadi dari kita menggunakannya, ya, terus gimana, kedua gitu. Dari apa namanya untuk cuci mobil, nah tidak direkomendasikan kalau misalkan cuci mobil yang tidak napak ya hidroliknya. Betul. Terus yang ketiga sama apa namanya parkir. Posisi ban itu harus lurus ya. Oke Kang, ada ini apa gue mau nanya lagi Kang. Siap. Ini kan apa namanya ya gue pribadi kan kalau suka apa modifikasi nih mobil-mobil gue nih. Itu kalau menurut Kang Gun nih sebagai ibarat kata spesialis kaki-kaki itu modifikasi itu kalau misalkan kayak diceperkan atau diganti per, ganti shock itu kira-kira gimana Kang? Menurut Kang Gun sendiri Kang, apakah apa namanya masih aman atau gimana Kang? Kalau untuk saya pribadi sih untuk modifikasi kayak ceper gitu tergantung dari budgetnya seseorang sih. Oke. Kalau misalkan budget kita anak sultan lah misalkan kan kita tinggal pakai Airsus atau coilover itu kan. Nah itu. Tapi kalau untuk budget kayak menengah ke bawah ya cocok dengan per custom lah kalau gitu. Lebih baik rekomendasikan gimana Kang? Ibarat kata untuk supaya aman dan tidak ibaratnya kan kadang kalau gue sendiri nih orangnya bosenan nih. Iya. Gitu kan takutnya pasti saat distandarin malah ini. Kira-kira menurut Kang Gun gimana? Lebih rekomendasi apakah kita lebih baik sekaligus pakai Airsus atau memang boleh diganti kayak shocknya custom atau pernya custom atau itu gimana Kang? Kalau untuk saya pribadi sih disaranin kalau untuk ceper hanya untuk gaya-gayaan gitu kan, nggak merusak ke yang lain gitu, itu mendingan lebih baik pakai per custom. Kalau per custom itu kan ntar kalau kita suatu waktu kita bosen kita bisa standarin lagi sendiri gitu kan, dengan per yang aslinya kita pasangin lagi. Jadi kalau per custom dari kita itu udah disetting dengan sedemikian rupa tergantung dari si konsumennya. Oh di bengkel ada? Ada. Nanti pas gerbek bengkel tunjukin ya Kang? Ada per custom gitu. Kalau misalkan untuk mobil ya kita tanya dulu, misalkan ada customer saya yang masuk ke bengkel mau ceper berapa jari kayak gitu kan. Selama dia puas ya kita tanganin terus gitu. Oh gitu. Tapi aman nggak sih Kang ibarat kata dari awal apa mobil standar kita ceperin kita iniin dengan ganti shock custom, per custom itu menurut Kang Gun sendiri gimana Kang? Aman nggak sih kalau kita di saat kita balikin ke standar lagi Kang? Kalau untuk saya pribadi sih saat-saat ini sih aman-aman aja sih. Gitu kalau untuk per custom itu. Jadi selama ceper itu apa baik cepernya nggak terlalu ekstrim banget ya itu masih digunain shocknya shock standar juga gitu. Tapi kalau cepernya udah benar-benar ekstrim baru dia ntar itu nyesuaiin harus ganti shocknya. Kadang pakai shock belakangnya kalau untuk khusus untuk mobilnya ya. Shock belakangnya pakai Jazz IDSI itu yang keluaran pertama Jazz IDSI. Nah itu jadi ntar kita nyesuaiin antara pendeknya per custom sama si shock itu kita harus nyesuaiin gitu. Jadi pada saat kita lupa nih cuci gantung segala macam gitu takutnya ntar kelepas gitu shocknya gitu. Nah kita kadang kan suka kalau kayak ceper gitu kan suka pakai apa yang namanya coilover ya Kang? Iya coilover. Per coilover. Nah itu kalau memang kata orang sih simple ya katanya bisa naik turun ya gitu kan, tapi tetap balik lagi manual kan dibanding Airsus. Nah kira-kira menurut Kang Gun coilover itu untuk modifikasi mobil ceper itu kira-kira gimana Kang? Kalau untuk saya coilover sih lumayan, satu sih harganya lumayan mahal. Nah kedua sih emang mungkin praktis ya gitu, tinggal dongkrak kita tinggal muter sendiri mau naik tinggi, nah itu dah. Cuman pas ketiganya ininya minusnya itu paling ya masalah perbaikannya pada saat ntar sisilnya bocor. Oh gitu. Nah itu lumayan itu biaya pengerjaannya. Contohnya aja kayak merek kayak Ten kayak gitu kan, itu lumayan juga kalau servis sekitar 1 jutaan lebih mah itu, karena dia nggak sesuai dengan harga itunya gitu. Oh untuk untuk servisnya coilover itu bakal susah sendiri nanti? Iya beda hasilnya juga beda sendiri segala macam, beda sama sok standar gitu. Oh sok custom yang dari standar di custom gitu ya.
Ya, Kang, balik Ya. lagi Kang. Kalau bicara kaki-kaki, Nah, itu kalau kayak coilover itu emang di bengkel Kanggun juga Iya. bisa diservis Kang? iya bisa. Bisa ya? Kalau misalkan shocknya bocor itu kita servis, kita dalamannya kita buka, ganti seal-sealnya, ganti klep-klep dalamnya. Jadi ntar kayak baru lagi, nitrogennya kita isi, olinya juga kita isi. Oh gitu. Tapi lebih ribet mana sih Kang? Apa namanya, servis coilover gitu Sama shock dibanding standar. shock standar gitu? Oh, sebenarnya itu lebih ribet yang shock racing sih. Shock Soalnya racing. dari harga juga beda gitu. Dari kan. harga beda ya? Mulai dari pengerjaannya juga lumayan lama. Oh gitu. Kadang yang shock standar juga kita sediain itu servis itu ada double action, double ribbon, ada 2 gitu. Oh iya Kang, apa namanya, gue pernah dengar nih, apa namanya, bisa disuntik shock ya. Itu namanya. Itu maksudnya gimana sih? Apa kayak, apakah shocknya disuntik atau itu kalau memang disuntik itu seperti apa gitu kan? Oh, nah itu kalau suntik itu bicara masalah suntik itu zaman-zaman dulu itu udah ada. Itu kemungkinan sekitaran apa namanya, istilah suntik itu dia suntik oli gitu. Oh gitu. Nah kalau di kita itu sistemnya rekondisi. Rekondisi. Rekondisi itu jadi nggak hanya suntik oli, di dalam shocknya itu dipakai nitrogen. Nah karena mobil yang baru sekarang itu udah menganut double action. Double action itu ya di dalamnya oli sama nitrogen. Nah itu kita bisa nyuntik double action itu. Gitu. Kita ada garansi juga gitu. Oke. Berbicara rekondisi Kang, itu apa namanya, kalau kita pakai alat-alat rekondisi itu aman nggak sih Kang? Aman. Aman ya? Aman. Jadi apa namanya, nggak dalam jalan tuh kita untuk safety drivingnya gimana Kang? Aman sih itu selama sial bawaan olinya bawaan shocknya bagus kering, ya itu rekondisi seal itu aman itu. Aman ya? Iya aman. Oke. Kaki-kaki bukan cuma shock sama per doang ya Kang? Iya betul. Kaki-kaki itu bisa dibilang kayak pelek juga dibilang bisa masuk ya ke kaki-kaki ya. Bearing segala macam, as roda. Sekarang gue pengen nanya ini Kang, buat apa rekomendasi ke teman-teman nih, apa namanya, kalau kita mau modifikasi yang simple, terus apa namanya, low budget, terus untuk aman, itu kira-kira gimana Kang? Bisa dikasih tahu Kang? Kalau untuk modifikasi, kalau senang ceper ya usahain cepernya sekitar 2 jari 3 jari aneh, itu untuk aman lah dibanding mobil standar itu. Soalnya ada bagusnya juga kan, kalau misalkan mobil kita ceper itu nggak terlalu ekstrim cepernya, ya itu di tol itu enak, lebih napak gitu kan, dibanding mobil standar agak limbung gitu. Nah itu yang satu. Yang kedua yang paling untuk modifikasi mulai dari shock breakernya. Shock breakernya juga kita modifikasi, kita servis ulang lagi dari settingan pabrik, kita setting lebih nyesuaiin untuk karena menganut per custom gitu. Gitu. Oke, yang ketiga. Nah yang ketiga ya paling ya lainnya masalah kaki-kakinya juga. Kaki-kakinya kita sesuaiin gimana bagusnya untuk kita mengejar keceperannya itu. Jadi sehabis itu, habis ngerjain semua kaki-kaki segala macam, tak lupa dengan spuring gitu. Berarti kalau gua kan pernah tukang, kalau nggak salah sama Kangkung juga ya, itu tuh kalau misalkan kita sudah ceperin gitu, terus kita pakai velg besar, terus kadang-kadang kita apa namanya suka ngesrot tuh Kang, ngesrot di salah satu ban depan tuh, antara kanan atau kiri. Itu kira-kira apa sih Kang yang apa namanya, solusinya seperti apa sih Kang? Ya kalau solusinya, kalau untuk kesel-kesel itu sebenarnya kita lihat ke satunya profil ban. Profil ban yang kita pakai, terus keceperannya kita seberapa jari, kita harus ingetin juga di situ. Oh gitu. Nah kalau tetap kayak gitu, ya langkah terakhir ya paling roll fender. Roll fender. Roll fender itu dia apa namanya, berbahaya gak sih Kang? Sebenarnya sih nggak bahaya, cuman ya bahayanya itu ya pas kita mobil mau dijual jadi kelihatan bekas roll fender gitu. Karena dalam segi kita jalan dengan kondisi fender sudah di roll gitu kan, itu masih aman ya? Aman ya. Jadi guys, kalau memang lo mau ceperin mobil yang ibaratnya simple, low budget, terus apa namanya, enak dilihat, jadi seperti yang tadi Kang bilang, berarti apa namanya,
juga harus di roll fender ya. Iya, Jadi betul. semua juga harus diperhatikan ya Kang ya. Iya, mulai dari profil bannya juga. Nggak sembarang makanya kan Iya. kadang orang sembarang ceper tapi kadang ngeserot gitu ya. Jadi harus diperhatikan semua guys. Jadi kalau memang ada kendala di kaki-kaki, mungkin bisa langsung ke Iya. Om Gun ya. Iya. Nanti kita kalau mau tahu apa namanya bengkelnya Kang Gun seperti apa, saksikan terus di FS Project Automotive. Oke guys, terima kasih Kang Siap. Gun. Oke. Oke guys, jangan lupa di like, share, comment, dan subscribe. Bye. Oke.